kasus frozen shoulder. Pada hari ini saya akan menjelaskan kasus frozen shoulder. Frozen shoulder atau yang dikenal dengan kapsulitis adhesif yang ditandai dengan nyeri bau dan kekakuan pada bau yang terjadi karena adanya trauma atau cedera yang relatif kecil tetapi berkembang tanpa alasan yang jelas. Frozen shoulder juga bisa dikaitkan dengan masalah kesehatan antara lain seperti diabetes dan penyakit tiroid. Frozen shoulder menyebabkan kekakuan bau dan membatasi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Para penderitanya tidak bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala, seperti berpakaian, menyisir, merogoh lemari, baju. Berikutnya ada patologi frozen shoulder, yaitu kapsulitis adhesif telah dikenal dengan banyak nama termasuk pariartritis scapulae, pariartritis shoulder, dupli disease, tendinitis rotator, dan frozen shoulder. Kapsulitis adhesif ditandai dengan kapsul sendi glomerular yang menebal dan dapat atau adhesi. Kapsul fibrotik melekat pada cincin sendi dan pada leher anatomis humerus. Cairan sinovial minimal pada sendi dan volume sendi secara keseluruhan berkurang. Kapasitas volumetrik sendi bau yang normal adalah 28 mili hingga 35 mili, sedangkan pada kapsulitis adhesif sendi hanya menerima 5 hingga 10 mili. Berikutnya yaitu etiologi frozen shoulder. Frozen shoulder kapsulitis adhesif paling sering terjadi pada orang yang berusia 40-60 tahun dan biasanya diderita lebih banyak oleh wanita daripada pria. Berikutnya merupakan penyebab terjadinya frozen shoulder. Untuk patofisiologinya yaitu kapsulitis adhesif dapat terjadi setelah trauma pada bau atau imobilisasi yang lama pada bau, misalnya setelah melakukan operasi atau fraktur yang terjadi pada frozen shoulder di daerah lengan khususnya. Oleh karena itu, kapsul sendi mengalami peradangan yang menyebabkan perlengketan permukaan sendi, sehingga menimbulkan kekakuan dan cairan sinovial yang melubrikasi persendian dan melicinkan pergerakan sendi menjadi berkurang, sehingga muncul gejala frozen shoulder berupa nyeri dan hilangnya rentang gerak secara perlahan yang mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti mengambil atau menaruh dompet pada saku belakang dan menyisir rambut. Dan berikutnya ada salah satu pencegahan frozen shoulder, yaitu pencegahan frozen shoulder adalah dengan selalu berusaha menggerakkan lengan meski sedang dalam proses pemulihan pasca operasi. Jika Anda sulit menggerakkan bau, dan diskusikan dengan dokter mengenai jenis gerakan yang bisa diterapkan oleh dan untuk melatih bau Anda. Dan berikutnya ada pengobatan frozen shoulder. Penderita frozen shoulder umumnya diobati dengan fisioterapi yang bertujuan untuk meregangkan otot bau dan mengendalikan jangkauan gerakan lengan. Pasien butuh beberapa minggu hingga 9 bulan agar hasilnya terlihat. Selama sesi fisioterapi dapat dilakukan TENS atau transcutaneous electrical nerve stimulation. TENS adalah terapi yang dilakukan dengan mengantarkan arus listrik kecil melalui elektroda yang ditempelkan pada kulit. Arus listrik ini tersebut akan merangsang pelepasan molekul, menghambat nyeri endorfin sehingga
Menghalangi timbulnya nyeri, konsultasikan dengan dokter. Bila setelah 6 bulan menjalankan fisioterapi masih belum ada perubahan, selain fisioterapi, dokter akan memberikan obat nyeri seperti ibuprofen atau paracetamol yang berguna untuk mengurangi rasa sakit dan peradangan. Bila diperlukan, dokter akan memberikan suntikan kortikosteroid langsung pada sendi bau. Sekian penjelasan video frozen shoulder dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.